Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Diki Dian Purnama STMN, dosen tetap pada program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini disusun dalam rangka penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, sertifikasi dosen, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya kembangkan dan ampuh, yaitu struktur baja 1 dengan kode mata kuliah TSI 61627. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diselenggarakan pada semester 4. Mata kuliah struktur baja 1 merupakan mata kuliah keahlian program studi yang membahas tentang material baja sebagai bahan struktur, kemudian sifat-sifat mekanik baja. Selanjutnya membahas terkait dengan metode perancangan ASD dan LRFD berdasarkan SMI 1729/2020. Kemudian membahas juga terkait dengan jenis dan bentuk penampang, analisis perencanaan batang tarik, analisis perencanaan batang tekan, serta perencanaan sambungan baut dan juga sambungan las pada struktur kuda-kuda atap sederhana. Mata kuliah ini dibebani oleh 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu PLO pertama, kemampuan menerapkan prinsip-prinsip matematika, ilmu pengetahuan alam, dan material serta teknologi informasi untuk memahami prinsip-prinsip keteknikan. Kemudian PLO yang kedua, kemampuan mendesain dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai religius, humaniora, dan lingkungan dengan mengacu pada standar kearifan lokal dan etika ilmiah. Dari CPL tersebut, kemudian dirumuskan 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama, mampu memahami dan menjelaskan sifat mekanik baja serta prinsip dasar perancangan dan pembebanan. Kemudian CPMK kedua, mampu menganalisis elemen struktur baja yang meliputi batang tarik dan juga batang tekan. CPMK ketiga, mampu menganalisis sambungan baut dan las pada elemen struktur baja. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Untuk proses delivery, materi disampaikan berbasis pendekatan Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa diberikan tugas besar perancangan kuda-kuda dari material baja. Kemudian untuk pustaka yang digunakan yaitu menggunakan SNI 03/1729/2020 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung, serta untuk buku teks utama digunakan buku dari Charles J. Salmon dan juga Agus Setiawan. Pembelajaran didukung oleh media PowerPoint dan juga Google Classroom. Untuk proses interaction, interaksi 2 arah dibangun melalui ceramah interaktif, diskusi di kelas, kemudian studi kasus rancangan kuda-kuda atap, serta tanya jawab di dalam maupun di luar kelas. Dan juga ada proses bimbingan di luar dari kelas reguler untuk tugas besarnya. Untuk bagian asesmen, penilaian dilakukan secara terukur, adil, dan transparan sesuai rencana asesmen dan evaluasi. Kemudian untuk komponen penilaiannya meliputi untuk aktivitas partisipatif dari tugas besar yang ada, yaitu sebesar 50%, kemudian tugas individu 10%, ujian tengah semester atau UTS 15%, dan ujian akhir semester 25%. Komponen penilaian asesmen lainnya disepakati bersama mahasiswa pada awal semester. Berikutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-9 yang membahas sub CPMK kelima terkait dengan sambungan baut pada elemen struktur baja yang meliputi batang tarik dan tekan, dengan mempertimbangkan mekanisme gaya, kapasitas sambungan, serta ketentuan perencanaan struktur baja yang berlaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali ya di perkuliahan struktur baja 1, di mana kita sudah
melewati UTS ya. Jadi untuk materi struktur baja sudah disampaikan di awal ya, bahwa untuk materi sebelum UTS itu adalah pembahasan terkait dengan batang tarik dan tekan. Kemudian nanti setelah UTS-nya mulai pertemuan ke-9 ini kita akan belajar terkait dengan sambungan. Ya, sambungannya nanti ada sambungan baut dan sambungan las, dan di beberapa elementernya kita akan bahas terkait dengan tugas besar. Jadi jangan lupa di struktur baja 1 nanti ada tugas besarnya adalah perancangan kuda-kuda seperti itu. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan di dalam RPS untuk pembahasan sambungan baut ya. Mungkin ada beberapa tujuan pembelajaran. Jadi mungkin sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat materi terkait dengan batang tarik dan batang tekan sebelum tes kemarin. Oke, udah lupa ya. Kepotong ini, kepotong liburan. Jadi untuk yang batang tarik dan tekan kita sudah belajar ya. Di batang tarik itu kita sudah menghitung nilai luas penantang ya, mulai dari luas penantang neto, luas penantang bruto, dan luas penantang efektif. Kemudian nanti dibandingkan dan hasilnya kita cari yang kecil. Kemudian untuk yang tarik juga sama gitu ya. Jadi ada 2 kategori. Kemudian nanti kita pilih kategori yang paling atau nilai yang paling rendah. Dan itu nanti jadi bekal kalian dalam mengerjakan tugas besar di struktur baja 1. Seperti itu. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini kita fokus ke 2 hal. Tadi sudah disampaikan materi setelah UTS adalah terkait dengan sambungan. Ya. Jadi sambungan baut sendiri nanti kan ada berapa? Yang biasa dipakai di konstruksi biasanya jenis sambungan yang kayak dengan sambungan baut sama sambungan las. Nah itu yang paling umum gitu ya, itu yang paling kenal. Jadi yang pertama kita akan mengenal terkait dengan elemen penyusunnya. Jadi yang disebut sambungan itu apa saja sih bagian-bagiannya. Jadi untuk elemen penyusun sambungannya, kemudian kita juga akan belajar terkait dengan mekanisme kerja dari si sambungan. Kemudian bahas terkait pada sambungan di elemen struktur baja. Jadi fokus untuk pertemuan hari ini hanya kedua ini saja. Kemudian materi selanjutnya ya, kita akan coba mengidentifikasi potensi kegagalan. Kalau di sambungan pasti rentan ya akan terjadinya kegagalan, baik itu di beton ataupun di baja. Dan memang sebenarnya kalau bicara sambungan itu kan dia adalah justru yang tidak boleh gagal pertama kali. Akan kita bahas untuk potensi kegagalan, kemudian kita akan menghitung kapasitasnya, kapasitas nominal dan kapasitas instalasi sambungan. Ini berdasarkan SNE ya. Kalian juga sudah belajar terkait dengan seni baja. Itu yang terbaru adalah 1729 tahun 2020. Ini untuk jam pelajaran dan yang lain nanti kita akan mengevaluasi apakah si sambungan yang kita buat itu sudah dalam kondisi yang seperti ini. Dan ini nanti akan diaplikasikan kepada tugas besar kalian. Kan kalian tugas besarnya merancang kuda-kuda, nanti dimodelkan gitu ya, pakai aplikasi ya, sudah belajar ya kemarin aplikasi SAP gitu, ataupun aplikasi ETAS. Kemudian kita hitung gaya batangnya, nanti sesudah dapat gaya batang baru kita menghitung kebutuhan si sambungan. Nah untuk di tugas besarnya memang nanti yang akan dipakai adalah sambungan baut karena beberapa alasan seperti itu. Ya, untuk
terlepas dari komponen sambungan, karena batang baja itu kan dibuat secara fabrikasi ya. Kalau beton kan dia ngecatnya cat di tempat gitu, tes in situ. Tapi kalau misalnya baja, dia kan dibuatnya di pabrik, kemudian baru dipasang di lapangan. Untuk menyambungkannya, otomatis kita butuh sambungan. Nah, fungsi sambungannya adalah menyatukan ya, jadi memang menyatukan dengan elemen satu instruksi. Jadi di slide berikutnya akan dijelaskan ya, apa saja yang disambung, bagian-bagian apa yang disambung. Nanti ada balok, jadi ada balok dengan kolom, kemudian ada juga nanti bagian kolom dengan fondasi. Kemudian untuk alat pengencangnya yang bisa digunakan adalah baut ataupun gelas. Ini pertanyaan pembuka. Mana yang lebih baik antara sambungan gelas dengan sambungan baut? Harusnya saya lupa ya. Jangan dikasih dulu bocoran. Sudah ada bocorannya sebenarnya. Ada sambungan baut dan sambungan gelas gitu. Pura-puranya kalian belum lihat ya. Pura-puranya belum lihat. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Saya Pak. Kalau menurut saya, kalau sambungan gelas sendiri itu lebih kekuatannya lebih unggul. Kalau sambungan baut itu lebih praktis karena dipasangnya kan gampang banget ya, kayak tinggal nyambungin beberapa elemen, itu tinggal buat aja. Dan sambungan baut ini menurut saya kekuatannya agak menurun, apalagi ketika nanti ada suatu hal yang memungkinkan ikatan bautnya tuh menurun dan artinya dia bakal mandor gitu. Oke. Ada kemungkinan untuk kendor. Halus. Ini aspek kekuatan lebih kuat di segi ya. Ada yang lain mungkin satu lagi biar kelamaan atau udah cukup yang lain? Oke. Nah, tadi sudah dijawab dan di sini juga sebenarnya sudah ada keterangannya. Memang kalau sambungan baut dia pasti ada lasnya juga. Tadi di bagian atas, gitu. Ini kan dia akan dilas dengan istilahnya klap ya, klap dulu di bagian ujungnya klap penyambung. Karena kalau misalnya tidak ada klap penyambung, tidak mungkin dia bisa menempel. Tidak mungkin dia bisa menempel. Jadi nempelnya itu ya karena dia diikat di sini ya. Diikat di sini seperti itu. Nah, ini tapi sistemnya adalah di fabrikasi. Jadi memang kalau perakitan di lapangan sih sebenarnya waktunya tidak terlalu banyak karena yang di lapangannya adalah di pabriknya, proses fabrikasi. Tapi kalau dari segi kekuatan memang cenderung akan lebih kuat yang kelas murni gitu. Karena dia benar-benar akan menyatu. Sambungan itu adalah proses pemasangan yang pertama ini kan melelehkan. Jadi dilelehkan antara bagian batang sambung. Jadi ini menyebabkan yang lebih kuat gitu, lebih kuat. Tapi untuk jadi sambungan baut ini juga kinerjanya kurang lebih hampir menyamai dengan yang gelas. Nanti kita akan belajar beberapa jenis kategori sambungan. Jadi ada yang kategori sambungan fleksibel, ada yang menengah, ya. Kemudian yang paling besar adalah yang sambungan rigid. Nah, si sambungan baut ini bisa punya kekuatan yang hampir menyerupai las kalau misalnya jumlah si bautnya ini relatif cukup banyak. Jadi di tiap jarak-jarak ini dia punya baut yang jumlahnya banyak sehingga ikatannya menjadi kuat. Ikatannya menjadi kuat. Seperti itu. Jadi kalau bicara lebih bagus mana ya tergantung sudut pandangnya tadi.
Kemudian untuk elemen penyusunnya biasanya terdiri dari tiga. Jadi ada yang disambungnya apa dulu? Apakah balok dengan balok, gitu ya, atau balok dengan kolom. Kemudian jenis penyambungnya apa? Tadi bisa berupa balok dan jelas. Serta untuk alat penyambungnya bisa berupa pelat pengisi. Ini contoh gambar struktur gedung ya, gedung baja yang relatif kompleks gitu ya. Dimana si strukturnya terbuat dari baja. Jadi ada kolom, ada balok. Yang di sini dikasih pengaku ya, atau istilahnya bracing di istilah baja, struktur baja. Kalau misalnya di beton kita punya dinding desa, jadi untuk menahan gaya horizontal akibat gempa itu biasanya dipasang dinding desa. Kalau di struktur baja ini dipasang berupa basic. Ini sudah kita bahas. Ada yang aneh kah di gambar ini? Pak, itu tuh yang buat sambungan atau emang ini? Yang mana ini? Iya. Ya, ini sambungan. Buat sambungan. Ya. Apakah ada yang aneh di gambar ini? Itu dipasang sambungan, Pak. Ini kayaknya belum. Tadi belum ya. Bukan ini ya. Warna sambungannya nanti pesan apa nantinya tuh. Oke, warnanya ya oke. Yang mana ini? Ini warnanya beda ya? Iya. Antara bagian ini dengan yang bagian sambungan. Ya, ini bagian sambungan. Semuanya warnanya beda. Kira-kira kenapa? Oh ya. Ini nanti jawabannya ada di slide berikutnya. Oke, ini diingat dulu ya. Ini kalau jenis-jenis sambungannya, misalnya kita punya balok, baloknya bentangnya panjang, gitu ya. Nah ini kita bisa mengikat si balok dengan balok ini dengan sambungan. Jadi sambungan balok ke balok. Gitu. Kalau misalnya beton kan tidak boleh terputus ya, jadi dia pasti dicopnya langsung. Kalau bentangnya panjang ya dia biasanya pakainya yang apa namanya berkala-kala ya, dikasih tender. Tapi kalau di baja, kalau bentangnya cukup besar, ya kita bisa menyambung bagian balok. Ini tanpa 3D-nya, gitu. Ini untuk sambungan. Jadi jumlahnya ada sekian. Ini nanti hasil dari hitungan yang akan kita lakukan. Jadi kan nanti di pertemuan selanjutnya itu akan membahas terkait dengan kebutuhan jumlah bautnya berapa. Kemudian ada sambungan balok dengan kolom. Ini yang paling umum tadi. Ini ada plat sambungnya tadi. Jadi yang bilang temannya tadi walaupun dia baut tapi sebenarnya ada lasnya ya. Di mana lasnya ini adalah dia mengikat antara si baloknya dengan plat penyambungnya ini. Platnya. Jadi juga kebutuhan jumlah bautnya dihitung berdasarkan gaya yang bekerja. Ini geser, ada momen. Nanti dihitung berdasarkan jumlah kondisi masing-masing bautnya. Kemudian ada bagian display ini yang biasanya di bagian bawah. Kalau fondasi kan tidak mungkin baja ya, kalau fondasinya baja nanti akan kan dari besi ya, besi nggak mungkin dimasukkan ke dalam. Jadi fondasinya biasanya beton, kemudian nanti dari beton itu kalau struktur atasnya struktur atas baja, nah ini dikasih desktop namanya ya. Jadi ada desktop untuk mengikat antara si kolom baja dengan bagian fondasi. Jadi kalau strukturnya agak tinggi, ya kadang-kadang dikasih kolom pedestal. Kolom pedestalnya ada yang kelihatan, ada yang di bawah biasanya. Tapi untuk penyambungannya ini disebut desktop.
di bagian bawah. Ini kolom nanti jelas dengan bagian platnya, dikasih pengaku. Kemudian nanti di sini diangkur ya, dikasih angkur baja, baut baja ke bagian fondasi atau si kolom pedestal. Ini mengikatnya di sini. Nah, kemudian untuk motornya sendiri biasanya dikenal ada di dua, jadi ada A325 sama A90. Ini dibedakan berdasarkan kekuatannya ya. Sama seperti motor profil baja ya. Jadi mungkin kalian juga masih ingat, baja itu kan juga dibagi menjadi beberapa kategori ya seperti itu. Ini yang disebut sebagai motor tinggi. Nah, kadang-kadang di bengkel motor juga ada ya, bengkel sepeda juga ada, tapi ya itu kategorinya berbeda. Jadi bukan kategori untuk tinggi. Ini untuk spesifikasinya berdasarkan tipe, diameter, kemudian nilai kekuatan dan proof stressnya ya, jadi tegangannya. Nah, kalau kalian perhatikan di situ mutu baut lebih besar ya, dibandingkan dengan baja profil ya, karena tadi salah pada sambungan itu tidak boleh gagal pada sambungan tersebut. Jadi kegagalan terjadi pada penampang, baik penampang kolom ataupun kolom. Jadi biasanya yang paling sering dilemahkan adalah si resistor. Ini standar lain ya untuk mutu dimensi lubang yang digunakan masing-masing. Jadi ada ketentuan jumlah diameter lubang itu tidak boleh sama persis ya dengan diameter sebaut. Biasanya dikasih batasan kalau di bawah 24 itu plus 2 mili. Jadi kalau diameter bautnya 20 berarti 22 ya, lubangnya 22. Jadi dia tidak langsung pergesekan. Nah, kemudian di sini untuk alat elemen penyusunnya, ini ada alatnya, ini ada bagian sek, bagian leher, ada bagian ujung ya, terus ada ring ya, kalau bisa kita gunakan di bosan sama X-knotnya, pengekannya. Nah di sini ada kode mutunya tadi ya, kalau yang untuk A325 sama A490 seperti itu. Jadi membedakannya bisa dilihat dari tanda ya di bagian kepala. Kemudian di sini ada mekanisme sambungan. Nah, untuk mekanisme sambungan di sini ada dua biasanya yang dikenal. Jadi ada mekanisme slip fetish sama mekanisme kuat tungku. Jadi kita agak percepat ya sini materinya. Untuk mekanisme slip fetish itu gambarannya adalah ada yang punya kertas atau buku. Jepitnya semakin dekat. Coba ditarik. Coba Tarik. Pas ya? Iya. Terus dilonggarin. Oke, ditarik gampang. Ya. Apa yang membedakan? Tekanannya ya. Jadi si baut itu kan ada standar kekencangannya. Sama prosesnya kayak tadi. Jadi kalau dia jepitannya semakin kuat, pada saat ditarik, nah, otomatis kan susah ya, keras gitu. Karena memang ada istilahnya gagal gesek di sini kan ya. Kalau dua benda ditekan, kemudian didorong, nah pada saat mau digeser, nah ini akan susah gitu untuk menggeser. Jadi ini adalah mekanisme slip fetish. Nah, ini berlaku di mana? Ini berlaku di sambungan. Balik lagi ke gambar yang tadi. Kenapa sambungan di sini warnanya berbeda? Karena
pada bagian sambungan ini belum dilakukan coating ya, atau dicat. Jadi belum dilapisi cat. Yang dicat itu ya bagian-bagian lain. Karena tadi untuk memastikan di sambungan tadi itu bisa berlaku mekanisme slip release. Karena kalau misalnya kita sudah coating, sudah cat gitu ya, nah, otomatis nanti kan permukaannya berbeda ya. Kalau sudah dicat kan, kalau cat teksturnya biasanya lebih licin dan lebih mudah untuk lepas gitu ya. Jadi di sini kenapa tidak dilakukan pengecekan ya tadi untuk memastikan slip release-nya terjadi. Nah, tapi apakah boleh dicat aja gitu ya? Jadi kencangnya ya kencangnya aja bisa. Nah, tapi nanti dalam perhitungannya kita hanya mengandalkan mekanisme yang kedua. Jadi mekanisme kedua itu cuma mengandalkan kekuatan tumpuk dari si bautnya dengan si pelatnya. Jadi walaupun tidak ada mekanisme slip release tadi, ya sambungan ini tetap punya kekuatan, tapi kekuatannya hanya dari mekanisme tumpuk. Jadi mengandalkan kekuatan pelat dengan si bautnya. Nanti dihitung mana yang lebih rendah, itu yang kita pakai untuk menentukan kekuatan. Seperti itu. Jadi memang boleh dilakukan, tapi ya jadi berkurang ya. Dan nanti memang setiap diameter itu punya standar kekencangan. Tidak terlalu kencang ya kendor, dan nanti lama-lama kan copot ya. Tapi kalau copotnya dicopot diambil lebih lagi. Nah, ada kan di mana selama itu kan katanya baunya hilang gitu. Nah, kalau itu kan ya sudah dicuri ya, bukan karena ini. Ada quiz atau assessment ya, jadi mungkin tadi sudah belajar terkait dengan sambungan atau sambungan baut. Ya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Nanti di minggu depan ini ada materi ketiga dan keempat yang akan kita pelajari. Kalian bisa pelajari lebih dahulu ya di Google Drive, kan sudah di share ya untuk materinya. Nanti silakan dipelajari terlebih dahulu supaya nanti pada saat memulai perkuliahan itu bisa lebih paham tentang materi yang akan disampaikan. Dan itu saja dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat kegiatan perkuliahan dari mata kuliah struktur baja 1 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.